OPM jangan coba-coba berulah. Marinir TNI Angkatan Laut sudah siaga di Papua. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Biasanya setiap memasuki bulan Desember, Papua seringkali bergejolak karena ulah kelompok OPM yang hendak mengganggu persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kali ini sepertinya TNI tidak akan tinggal diam dengan rencana busuk para separatis senjata OPM itu. TNI bersama Polri ternyata sudah siaga sejak tanggal 27 November 2020 lalu. Seperti halnya yang dilakukan oleh Batalion Marinir Pertahanan Pangkalan yang bermarkas di Sorong. Mereka telah menerjunkan prajurit marinir TNI Angkatan Laut untuk melaksanakan pengamanan-keamanan dan ketertiban nasional di Papua sejak beberapa hari lalu. Komandan Batalion Marinir Pertahanan Pangkalan, Letkol Marinir Bejo Santoso menyatakan pihaknya telah mengerahkan prajurit terbaik Yon Marhalan Sorong dalam rangka pembantuan perkuatan Polri di kota Sorong menyikapi isu-isu menjelang bentroknya OPM dan TNI. Yang diklaim pihak lainnya sebagai hari ulang tahun organisasi Papua Merdeka. Kegiatan pengamanan telah dimasuki sejak tanggal 27 November 2020 lalu merupakan wujud sinergitas TNI dan Polri dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI serta menjamin keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya di kota Sorong, pengamanan ekstra ketat juga dilakukan oleh prajurit Batalion Marinir Pertahanan Pangkalan 9 yang bermarkas di Merauke, Papua. Di Merauke, ratusan prajurit marinir dari Satuan Yon Marhalan 9 juga sudah berjaga-jaga sejak tanggal 29 November 2020 lalu. Hal itu ditandai dengan digelarnya apel gabungan TNI Polri dalam rangka operasi Mantap Praja Matoa tahun 2020 yang dipimpin oleh Komandan Kodim 1717 atau 1707 Merauke, Letkol Inka If Ganta Chandra dan didampingi Kapolres Merauke AKBP Ahmad Untung Suryanata di lapangan Mapolres Merauke. Sementara itu diberitakan selanjutnya, tantangan berat dialami tim gabungan mencari jejak Prada Hengki hilang di basis KKB Papua. Prada Hengki menghilang di Papua selama 13 hari. Tim gabungan masih mencari keberadaan prajurit TNI tersebut. Salah satunya adalah lokasi hilangnya Prada Hengki merupakan basis kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua. Ada sejumlah kendala yang menghambat pencarian Prada Hengki Sumarlinzei di Tembagapura, Papua. Seperti yang diketahui, pencarian terus dilakukan semenjak anak buah Jenderal Andika Perkasa itu hilang pada 17 November lalu. Tak cuma TNI Polri, tapi Basarnas dan masyarakat sekitar juga membantu pencarian Prada Hengki. PT Freeport Indonesia juga mengerahkan tim ERG untuk mencarinya. Namun sejauh ini upaya pencarian belum berhasil lantaran ada banyak kendala. Berikut sejumlah kendala pencarian Prada Hengki tersebut. Yang pertama, basis KKB Papua. Pencarian Prada Hengki dilakukan dengan standar pengamanan ketat mengingat lokasi korban hilang merupakan basis dari kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua. Seperti dilansir dari Kompas TV, cuaca buruk gangguan pencarian prajurit TNI Angkatan Darat hilang di Papua sehingga proses pencarian pun tak bisa terburu-buru dan harus memperhatikan wilayah dan rawan KKB Papua. Selain itu, cuaca buruk dan kondisi lokasi yang menyulitkan menjadi kendala pencarian. Yang kedua, geografis yang sulit. Sebelumnya, TNI juga meminta bantuan kantor Sartimika untuk ikut membantu melakukan pencarian. Namun sejauh ini, upaya pencarian belum berhasil lantaran ada banyak kendala yang ditemui di lapangan. Kendala utamanya adalah kondisi medan geografis yang cukup sulit. Damdi Mimika belum bisa memastikan batas waktu pencarian berakhir. Yang ketiga, cuaca ekstrim. Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin memperingatkan agar misi pencarian tetap mewaspadai cuaca ekstrim, terutama di pegunungan dan pesisir pantai. Saya mendoakan, semoga proses pencarian berlangsung lancar tanpa hambatan. Pencarian juga harus mewaspadai perubahan cuaca yang saat ini ekstrim, terutama di daerah pegunungan dan pesisir pantai, kata Aziz. Itulah beberapa kendala yang menyebabkan pencarian Prada Hengki belum berhasil sampai saat ini. Diberitakan sebelumnya, Prada Hengki Sumarlinzei dilaporkan hilang pada Selasa 17 November saat melaksanakan tugas patroli wilayah di Kampung Utikini, Distrik Tembagapura. Hilangnya Prada Hengki terjadi ketika dia bersama belasan prajurit TNI lainnya ikut melaksanakan patroli menyusuri sungai. Kemudian kelompoknya melihat sebuah honai yang dicurigai di pinggir kali.
Saat mendekati sasaran, terlihat satu orang yang mencurigakan melarikan diri. Tim kemudian bergerak melakukan pengejaran. Mereka semua satu daerah dan tidak terpisah. Jadi 10 orang berjalan di sungai dan 5 lainnya di sekitar sungai. Prada Hengki itu jalan di sungai bersama rekan-rekannya, kata Dandim 1701 di Mimika Letkol If Yoga Cahya Prasetya. Setelah pengejaran dan melewati sasaran, tim kemudian melakukan konsolidasi dan baru menyadari Prada Hengki Sumarlinzai tidak bergabung dengan anggota tim lainnya. Sebelumnya, Badi atau Budi Sistem yang bersangkutan sempat terlihat bergerak di sepanjang sungai, kata Letkol Yoga. Prada Hengki memiliki nama lengkap Hengki Sumarlinzai. Ia merupakan anggota TNI Yonif 756 WMS dan bergabung dengan Satgas Pamrahwan. Prada Hengki memakai pakaian seragam lengkap dengan rompi dan helm serta membawa satu pucuk senjata SS2V4 dengan nomor senjata 014296. Ia bertugas sebagai anggota pengintai depan. Sekedar info, senjata yang dibawa Prada Hengki saat itu bukanlah senjata biasa. Senjata SS2V4 merupakan senapan terbaik kebanggaan Indonesia buatan PT Pindad. Melansir dari laman resmi PT Pindad, SS2V4 telah 11 kali memenangkan kompetisi menembak ASAM dan AARM. Jajaran TNI di wilayah Timika, Papua telah meminta dukungan dari personel Badan SAR Nasional atau Basarnas Timika untuk membantu pencarian Prada Hengki. Kami sudah terima laporan juga Kodim Mimika dan kita meminta bantuan Basarnas untuk ikut melakukan pencarian bersama-sama dengan tim kami. Mudah-mudahan bisa ketemu dalam keadaan selamat, kata Brigjen Suswatyo. Mengantisipasi keganasan OPM, 700 personel gabungan disiagakan di kota Jayapura. Sebanyak 700 personel gabungan TNI dan Polri akan dikerahkan guna mengantisipasi dan mengamankan kota Jayapura. Seluruh personel gabungan nantinya akan disiagakan pada seluruh titik yang dianggap rawan di kota Jayapura. Selain itu, personel gabungan juga diturunkan untuk menciptakan suasana damai saat pekan Advent umat Kristiani menjelang Natal dan Tahun Baru. Nantinya, personel gabungan akan melakukan patroli keamanan di 4 daerah yang menjadi perhatian, yakni Heram, Adepura, Jaya Utara, dan daerah perbatasan distrik Muara Tami. Berhubungan dengan pengalaman-pengalaman lalu, tentunya kita mengawasi perkantoran, di lapangan, kemudian kegiatan kelompok-kelompok, terutama yang tidak memberi pemberitahuan kepada kepolisian maupun Satgas COVID-19, kata Kapolresta Jayapura AKBP Gustav Urbinas saat diwawancarai Senin 30 November.